Salam saudara, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati Bandung. Tema renungan harian saat ini adalah berani hidup. Saudara-saudara, hidup kita sangat rentan. Tak ada yang menyangka pagi hari ia berpamitan hendak studi tur atau karya wisata keluar kota. Tak disangka beberapa jam kemudian, kita mendapat kabar bahwa bis yang ditumpanginya kecelakaan dan dia menjadi salah seorang yang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Anak-anak muda sedang mengalami kerentanan dalam kepungan kesulitan hidup. Misalnya saja sulit untuk menemukan jodoh, asmara, percintaan, kesulitan biaya hidup. Ini berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan konsumerisme. Ada masalah mencari pekerjaan, ada masalah di tengah-tengah pekerjaan mereka, tetapi juga ancaman PHK dan ketidakjelasan masa depan mereka. Itulah beberapa contoh kondisi terbaru tentang ketakutan massa dan ancaman yang menakutkan, membahayakan sangat jelas, yaitu kematian. Kematian karena merasa gagal dalam menghadapi kerentanan hidup dan jatuh pada keputusasaan atau tiadanya pengharapan akan masa depan. Kematian di sini bukan hanya soal meninggal dunia, tetapi kematian dalam arti matinya hati nurani, matinya akal budi, serta moralitas yang mengatur karakter perilaku kita. Dosa bisa saja dimaknai sebagai sebuah kematian moralitas, nilai-nilai keutamaan yang mulia dan yang karenanya kita suka dan rela hidup dituntun olehnya. Maka jika moralitas sudah mati, maka yang mengatur kehidupannya bisa saja survival for the fittest. Siapa yang terkuat, dialah pemenang. Juga ada ungkapan, manusia menjadi mangsa bagi sesamanya, dan itu akan semakin kita alami. Dan kita akan kehilangan pemaknaan terhadap kehidupan itu sendiri. Surat Roma pasal 8 ayat 11, Rasul Paulus mengatakan, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Saudara-saudara, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah berada dalam kuasa kebangkitannya. Sehingga kita hidup bukan karena kita memiliki semangat hidup saja, tetapi ada kuasa roh yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematiannya. Kuasa itu juga yang membangkitkan kita. Sehingga kita dan Kristus berada bersama dalam kehidupan kekal miliknya. Wawasan pikir dan perilaku kita bermuatan kuasanya yang menghidupkan dan bukan mematikan. Itulah panggilan kita. Ini juga yang menjadi motivasi yang menggugah Viktor Frankl, seorang teolog, seorang dokter yang pernah tinggal di kamp konsentrasi Jerman di Auschwitz selama 3 tahun. Ia kehilangan keluarga, dan istrinya terbunuh oleh Nazi. Ia seperti dicabut dari hidupnya, dari pekerjaannya. Ia benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi kecuali dirinya sendiri, pikirannya, dan moralitasnya. Ini yang tidak bisa direbut oleh Nazi. Ia bergumul tentang apa makna penderitaan dalam masa sukar ini. Karenanya ia mampu menolong sesama tahanan, dan ia menemukan jawaban atas pertanyaannya. Ada kemampuan yang tersembunyi dalam setiap orang percaya
dan karenanya ia dimampukan untuk memilih dan memutuskan hal yang lebih baik, hal yang membebaskan kehidupannya. Kisah Viktor Frankl ini memberi inspirasi bahwa dalam keadaan tertekan sekalipun, saudara dan saya, kita sama-sama berada dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa yang berasal dari kasih Allah yang membawa keselamatan dan yang menghidupkan. Karena itu panggilan kita adalah berani di tengah-tengah kerentanan atau kerapuhan hidup. Supaya kita tidak tinggi hati dan kehilangan diri. Karena Yesus Kristuslah kita hidup dan ada untuk hari esok. Saudara-saudara, kata berani dalam bahasa Perancis adalah cœur, yang artinya hati. Debaran hati yang memompa dan mengalirkan darah ke tangan, juga ke pembuluh-pembuluh anggota tubuh kita yang lain, sehingga kita bisa hidup, kita bersemangat dan juga bertenaga. Tetapi juga kita dimampukan untuk mengalirkan aliran-aliran kehidupan yang membuat sesama kita juga berani hidup di tengah-tengah krisis, karena ada Tuhan Kristus yang telah menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.